Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Ada kabar politik terbaru kemarin, yakni dari PDI Perjuangan. Salah satu politisinya yang dulu sangat lumayan vokal gitu, yaitu Marwar Sirait atau biasa dipanggil Ara, itu hengkang dari PDIP alias mengundurkan diri. Kemarin ia bertemu dengan Mas Utut Adianto, salah satu tokoh senior di PDIP dan di DPP, dan sudah menyerahkan kartu tanda anggotanya di DPP PDI Perjuangan kemarin. Menyusul kemudian konfirmasi dari Bang Ara sendiri, ya, salah satunya di laman Instagramnya yang ia pamit dan berterima kasih kepada Ibu Megawati dan PDI Perjuangan untuk pamit dan berterima kasih, kemudian mendoakan agar PDI Perjuangan selalu maju terus lah, kira-kira begitu. Nah, tetapi yang menarik di dalam salah satu pernyataan itu, Marwar Sirait mengatakan ia akan mengikuti langkah politik Jokowi. Gitu. Kalau mengikuti langkah politik Jokowi, berarti ia mengikuti Jokowi yang secara tidak langsung sebenarnya telah hengkang dan meninggalkan PDI Perjuangan. Setidaknya anak-anaknya itu ya sudah mengundurkan diri. Gitu. Kemudian Pak Jokowinya memang belum resmi meninggalkan PDIP, tapi di HUT PDIP ke-51 saja dia tidak datang. Dan relasi panasnya situasi antara PDIP dengan Jokowi ini salah satunya karena dinamika ya di dalam konteks pemilihan presiden, karena Jokowi menempatkan Gibran anaknya menjadi cawapres dari Prabowo, kemudian Kaesang juga ditempatkan sebagai ketua umum PSI. Jadi itu mudah saja melihat peristiwa-peristiwa politik itu sendiri. Jadi kalau politik itu jangan hanya berpatokan pada ucapan, tapi juga tindakan dan keputusan-keputusan politiknya. Nah, pernyataan Ara ini mengandung arti bahwa ia tidak lagi sejalan dengan Bu Megawati, Mbak Puan, Mas Hasto, dan seluruh organisasi PDI Perjuangan. Nampaknya ia sejalannya itu dengan Pak Jokowi, makanya ia bilang akan mengikuti langkah politik Jokowi. Secara otomatis ketika Jokowinya berlawanan, ya, dalam konteks Pilpres dan dalam konteks kepartaian berlawanan dengan PDI Perjuangan, maka itu sama artinya Bang Ara juga berlawanan atau berbeda, ya, keputusan politiknya dengan PDI Perjuangan. Jadi ia jauh lebih nyaman bersama Pak Jokowi ketimbang nyaman di partai yang telah membesarkannya. Nah, kalau kawan baik semua ingin tahu siapakah Marwar Sirait atau Bang Ara ini, Bang Ara ini adalah putra dari tokoh senior PDIP, ya, yaitu Bang Sabam Sirait almarhum itu. Ya, sudah meninggal kalau tidak salah di tahun 2021. Nah, Sabam Sirait ini amat sangat terkenal, ya, vokal, berani, dan sangat setia kepada PDI Perjuangan dan Bu Megawati. Ya, Bang Sabam Sirait itu adalah sosok yang belak-belakan, ya, berani mengambil resiko untuk bersama-sama berjuang dengan Bu Megawati ketika PDI Perjuangan ditekan terus semasa Orde Baru. Bang Sabam Sirait adalah sosok politisi senior yang jam terbangnya itu sudah lama. Karena sebelum di PDI, ya, jadi PDI Perjuangan, sebelum PDI Perjuangan itu ada PDI,
kemudian sebelum PDI ini adalah fusi beberapa partai. Salah satunya adalah Partai Kristen Indonesia, di mana Bang Sabam Sirait itu adalah tokoh senior dan pernah menjadi sekjen Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Nah, Bang Sabam Sirait ini sebagai politisi dari Parkindo, ketika fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia, maka ia juga ikut. Bahkan Bang Sabam Sirait itu pernah menjadi sekjen Partai Demokrasi Indonesia ketika itu dalam kurun waktu berapa kali? 3 periode. Ya, 5 tahun itu kalau tidak salah itu berarti 15 tahun. Nah, ketika PDI Perjuangan berubah menjadi ketika PDI berubah menjadi PDI Perjuangan, maka Bang Sabam bersama tokoh senior yang lain, ya, Pak Sidarto, kemudian AP Batubara, jadi tokoh-tokoh PNI lama dan Parkindo lama itu kemudian mendukung penuh secara total, ya, Bu Megawati Perjuangan. Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi relasi antara ayah dari Ara Sirait dengan Bu Megawati itu dalam dan kuat serta kokoh gitu. Nah, jadi sedikit mengherankan, ya, ketika Ara mengambil posisi mengundurkan diri, ya, dari PDI Perjuangan yang telah membuatnya kalau tidak salah itu 3 periode juga menjadi politisi di DPR. 3 periode, berarti kurang lebih 15 tahun ya. Nanti kita cek lagi. Tapi kurang lebih ya segitu. Gitu. Nah, membesarkan namanya, membuka ruang politik, karena di samping ia punya privilege sebagai anak dari Sabam Sirait, ya kemampuannya juga diapresiasi oleh PDI Perjuangan. Nah, tetapi di 2014 ya dan di 2019 ini mulai masalah terjadi. Karena ya 2 kali itulah Marwar Sirait itu gagal menjadi menteri. Gitu ya, gagal menjadi menteri. Bahkan di 2019 itu Marwar Sirait itu sudah pakai kemeja putih, ya, ada fotonya ini, ya, ditemui di taman belakang istana oleh Pak Jokowi. Dan santer kabar bahwa Marwar itu tidak menjadi menteri karena tidak disetujui oleh PDI Perjuangan yang notabene ketua umumnya itu adalah Megawati Soekarno Putri. Jadi Ara dianggap lobby sendiri tanpa partai, sehingga di saat-saat terakhir itu diveto oleh Bu Megawati. Nah, kenapa Bu Megawati dan PDI Perjuangan memveto Ara menjadi menteri? Karena yang menjadi menteri di PDI Perjuangan itu adalah kader-kader senior biasanya. Pak Cahyokumolo, Yasona Lauli, ya kan? Kemudian Pramono Anung. Nah, itu biasanya Bu Megawati itu memegang fatsun bahwa yang lama, loyal, dan sudah senior di partai, kontribusinya panjang, itulah diapresiasi dengan jabatan menteri. Dalam pandangan Bu Megawati mungkin, nah, Ara ini masih muda, jadi harus mengalah dulu kepada para seniornya. Sementara Pak Jokowi, karena relasinya dengan Ara dekat, itu mencoba memanggil pakai kemeja putih, mana tahu Bu Megawati bisa merestui gitu. Ternyata sampai saat-saat terakhir itu tidak. Nah, sejak inilah kemudian hubungan Ara dengan PDI Perjuangan itu mulai ya tidak semesta. Nah, kemudian berlanjut untuk persiapan Pilpres di 2024, ya. Marwar Sirait itu berkali-kali menunjukkan loyalitas dan kedekatannya kepada Ganjar Pranowo tuh. Gitu. Bahkan di beberapa sosial media ia berkali-kali menelpon di depan relawannya, bergerak di lapangan. Tetapi memang itu
sedikit menurun aktivitasnya ketika yaitu tadi ketika Pak Jokowi itu ngeblok, atau sebelumnya juga udah mulai arah melihat Ganjar ini mungkin gimana ya, padahal itu dia dekat sekali, kemudian dia juga politisi PDI Perjuangan, dia di mana Ganjar adalah calon pilihan PDI Perjuangan, tapi belakangan itu pergerakan politik mendukung Ganjarnya itu dengan organ relawan maupun Taruna Merah Putih atau apapun organnya itu, yang di mana arah ada di dalamnya itu mulai turun gitu intensitasnya. Itulah mengapa kalau masyarakat awam mungkin tidak melihat itu, tapi kalau Nur Iswan Channel itu melihat gelagat itu, tetapi puncaknya adalah pengunduran dirinya kemarin, ya, di mana dia hengkang dari PDI Perjuangan demi Pak Jokowi. Itu. Jadi itulah dinamika terkini, ya, demi dan untuk langkah politiknya Jokowi, Marwar Ara rela meninggalkan partai yang membesarkannya selama ini, meninggalkan juga rumah yang selama ini tidak hanya didiami oleh dia dan keluarga besarnya, tetapi juga partai yang amat sangat dicintai oleh ayahnya, yaitu Pak Sabam Sirait. Demikian kawan baik, terima kasih.